Nama saya Muhammad Sehul, Fakultas Hukum di Universitas Merdeka Pasuruan. Di sini saya mau menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Sukron SH MH. Di sini saya akan membahas tentang analisis hukum terhadap lembaga pembiayaan di Indonesia. Lembaga pembiayaan muncul sebagai alternatif pendanaan karena keterbatasan bank konvensional. Paket deregulasi Oktober 1988 yang mana dikenal Pakto 88 menjadi tonggak perkembangan lembaga pembiayaan di Indonesia. Lembaga pembiayaan berperan penting dalam mendukung sektor industri, perdagangan, UMKM, dan konsumsi rumah tangga. Lembaga pembiayaan berbeda dengan bank karena tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat. Pengertiannya, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal tanpa menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Landasan hukum lembaga pembiayaan Kepres nomor 61 tahun 1988 yang mana mengatur tentang lembaga pembiayaan di Indonesia. Selanjutnya KMK nomor 1251 garing KMK 013 garing 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Selanjutnya Perpres nomor 9 tahun 2009 mengatur tentang lembaga pembiayaan di Indonesia sebagai pengganti keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988. Dan terakhir Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Jenis dan kegiatan usaha lembaga pembiayaan. Yang pertama, modal ventura. Pembiayaan melalui penyertaan modal untuk usaha rintisan dan inovatif. Kedua, sewa guna usaha. Pembiayaan barang modal dan sistem sewa. Ketiga, anjak piutang, yaitu pengalihan piutang jangka pendek untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Keempat, usaha kartu kredit, yaitu fasilitas kredit jangka pendek untuk transaksi non-tunai. Kelima, pembiayaan konsumen. Pembiayaan barang konsumtif secara angsuran. Dan yang keenam, perdagangan surat berharga. Penunjang pasar modal di bawah penguasaan OJK dan BI. Analisis hukum lembaga pembiayaan secara yuridis. Lembaga pembiayaan diawasi oleh OJK, wajib menerapkan KYC dan anti pencucian uang. Juga harus melindungi hak konsumen serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Permasalahan praktik yang menyoroti berbagai masalah hukum di bawah.
antara lain penagihan dengan kekerasan, penyitaan tanpa prosedur hukum, dan klausul perjanjian yang merugikan konsumen. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara perusahaan pembiayaan dan konsumen, sehingga diperlukan transparansi kontrak, prinsip kehati-hatian, dan penegakan hukum yang tegas. Kesimpulannya, lembaga pembiayaan adalah instrumen penting dalam sistem keuangan nasional untuk memperluas akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlu penerapan good corporate governance, perlindungan konsumen yang efektif, pengawasan OJK yang konsisten, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.